الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimil ghaibi wasyahadati ilahil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya
بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. Sadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua berjuta-juta nikmat-Nya. Baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, maupun nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dari berbagai macam paduan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam agama. Bersama-sama kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang amat baik ini untuk berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, amal ibadah yang sedang kita kerjakan, maupun rangkaian amal ibadah yang nanti akan kita kerjakan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan keharibaan junjungan baginda alam Nabi agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumul kiamah nanti kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat beliau, tapi kita diaku sebagai umat beliau yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia, Al-Fakir wal Hakir tidak bosan-bosannya mengajak pribadinya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah bersama-sama kita asah selalu rasa ketakwaan yang ada dalam diri kita. Takwa yang harus kita capai adalah takwa dalam arti yang hakiki, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Bisa melaksanakan apapun yang menjadi perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sanggup menjauhi berbagai macam larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap manusia di alam dunia ini pasti mereka memiliki sebuah keluarga. Ada yang disebut dengan keluarga kecil dan ada yang disebut dengan keluarga besar. Besar kecilnya sebuah keluarga ini adalah merupakan sebuah aset, sebuah kekayaan manusia yang sangat-sangat berharga dalam kehidupannya dan bahkan tidak ternilai berapa jumlahnya. Apa sebab? Yang pertama, dari rahim keluargalah manusia dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Kemudian yang kedua, bersama dengan keluarga, seorang anak yang masih kecil kemudian tumbuh remaja, kemudian sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka masuk pada usia senja dan bahkan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga bersama dengan keluarga. Yang ketiga, manusia menjadi pandai, manusia menjadi pintar, hidupnya berguna bagi keluarga maupun orang lain, hidupnya sangat bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Ini pun berkat jasa dan perjuangan dari sebuah keluarga. Bersama dengan keluarga, setiap manusia berbagi rasa setiap hari, bahkan setiap waktu, baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, keluarga adalah merupakan sesuatu yang sangat penting
sesuatu yang sangat pokok dan utama dalam kehidupan manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk berbuat yang terbaik terhadap keluarga kita masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia sebagai seorang muslim pasti berharap mendambakan sebuah kehidupan keluarga yang bahagia, keluarga yang di dalamnya penuh dengan ketentraman, keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang kalau dalam bahasa kita disebut dengan keluarga samawa, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena keluarga semacam inilah yang akan mengundang keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang merupakan inspirasi dalam kehidupan kita dalam membangun sebuah keluarga, di mana Rasul pernah mengatakan, "Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku." Ini adalah merupakan ungkapan yang menggambarkan betapa indahnya potret kehidupan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tangan Nabi lahirlah seorang wanita-wanita yang muslimah, wanita-wanita salehah yang menjadi teladan bagi umat. Dari keluarga Nabi yang indah dicontoh oleh para sahabat dan masyarakat yang hidup di zaman itu, sebuah keluarga yang damai, keluarga yang tentram, akhirnya menciptakan sebuah kehidupan masyarakat yang arif dan bijaksana. Maka dari situlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah bangsa dan negara yang isinya adalah bangsa negara yang adil dan makmur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, upaya yang perlu kita lakukan tidak lain dan tidak bukan bagaimana caranya membangun kehidupan rumah tangga yang islami dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga islami adalah keluarga yang berpedoman terhadap hukum-hukum Allah yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Keluarga yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu dan adab, keluarga yang menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan keluarga Islami. Maka prinsip dasar yang perlu kita lakukan untuk menciptakan sebuah keluarga yang Islami, yang nantinya akan melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di antaranya yang pertama, setiap anggota keluarga wajib belajar ilmu agama. Ini yang pertama. Apa sebab ilmu agama menjadi sebuah ilmu yang wajib kita pelajari? Sebagaimana maklum bahwa agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, untuk menata kehidupan manusia menjadi kehidupan yang baik dan tertib. Di saat kita belajar ilmu agama Islam, maka di sana kita diajarkan mana hak dan mana batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Kita diajarkan dalam agama bagaimana membangun hubungan baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kita terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, begitu penting belajar ilmu agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Dalam tafsir Jalalain disebutkan makna daripada kalimat ini adalah, man razaqallahu ta'ala biwaladin
fa'alaihi ta'limuhu wa ta'dibuh. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk anak, maka kewajibannya dua. Yang pertama, mengajarkan anak ilmu agama. Kemudian yang kedua, membimbing anak kita agar menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlakul karimah, orang yang memiliki moral yang tinggi, orang yang selalu beretika dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat anggota keluarga menjadi orang yang mengerti, memahami ilmu agama, ini adalah merupakan modal besar bagi sebuah keluarga untuk membangun sebuah rumah tangga yang islami, yang nantinya akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yakunu aliman hatta yakuna muta'alliman. Manusia, orang tidak akan pernah menjadi alim, tidak akan pernah mengerti sebuah ilmu, memahami sebuah ilmu, hatta yakuna muta'alliman, sehingga dia menjadi seorang pelajar. Pada saat kita ingin menjadikan diri kita, keluarga kita, baik istri maupun anak kita, menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, orang-orang yang mengerti dalam bidang agama, maka harga mati buat kita untuk selalu mengarahkan istri kita, anak-anak kita, keluarga yang lain, dan bahkan diri kita untuk selalu belajar ilmu agama Islam yang telah digariskan dalam syariat Islam dan fan ilmu-ilmu yang lain. Ini yang pertama. Prinsip yang kedua, setiap anggota keluarga harus mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang sudah ia pahami dengan prinsip keteladanan. Ini yang menjadi barometer berhasil dan tidaknya sebuah keluarga untuk menciptakan sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia dambakan, yang ia ciptakan. Menciptakan sebuah keluarga yang islami, yang melahirkan sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa Rasulullah selalu berhasil dalam dakwahnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah keluarganya, prinsipnya adalah uswatun hasanah. Nabi menjadi teladan yang baik bagi keluarganya dan teladan baik bagi umatnya. Disinilah ukuran keberhasilan sebuah dakwah dalam kehidupan manusia, lebih-lebih kita mulai dalam kehidupan keluarga kita. Sayang sekali, pada saat kita menginginkan keluarga kita keluarga yang islami, anggota keluarga kita menjadi orang-orang yang mengerti ilmu agama, tapi kita sebagai orang tua belum memberikan contoh kepada anak-anak kita. Padahal dalam Al-Quran, pada saat orang memerintahkan berkata dengan sesuatu, apa yang dikatakan ternyata belum sesuai dengan perbuatannya, dia termasuk orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saffat ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata tentang sesuatu yang tidak kalian lakukan? Besar murka di sisi Allah perkataan kamu, sementara apa yang kamu katakan belum pernah kamu kerjakan. Kita menginginkan anak kita orang yang ahli sholat. Kita menginginkan anak kita anak yang gemar bersedekah, berinfak. Kita menginginkan anak kita anak yang bermoral dan beretika, anak yang berakhlakul karimah. Kalau keinginan kita semacam ini, maka kita orang tua termasuk orang yang pertama yang harus memberikan contoh kepada mereka. Karena prinsipnya watak manusia adalah hubbut tamatsul. Dia akan suka mencontoh siapa saja yang memang mereka sukai. Anak suka terhadap orang tuanya, maka ini berpotensi bagi anak untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitupun juga setiap manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan keluarga kita keluarga yang islami, sehingga melahirkan sebuah keluarga dalam kehidupan kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عنه ونذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارضوا مصر وقراباته وازواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة